Perompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam sana pandanga, bertemu balik sama Ambu Faradila Arifia Yon sana pandanga. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita ya, sana pandanga. Ada Kak Gebi Hamdila. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gebi. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sana pandangan, selamat malam semuanya. Wah, masya Allah, ternyata aslinya lebih cantik ya sana pandangan daripada di foto ya. Kayaknya lebih nipu suaranya nggak sih? Gimana Kak Gebi kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Senang banget bisa diundang ke RRI Perompat tentunya pada malam hari ini, bisa menyapa sanak pandanga juga gitu kan pada malam hari ini. Kita juga seneng nih ngundang narasumber kita, merupakan seorang MC profesional dan juga udah hits ya di Sumatera Barat ya Kak Gebi ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini BTW sejak kapan sih Kak suka nge-MC? Suka nge-MC itu mungkin dari awalnya pertama kali terjun dulu ke dunia radio sama kayak Dilani, jadi penyiar radio dulu ya kan. Terus juga diasah dari ruang siaran, tiba-tiba timbul aja passion menjadi seorang MC ini. Gak pernah kepikiran gitu kan untuk nanti kalau udah gede cita-citanya jadi MC, sama sekali enggak, karena ini beda banget dari jurusan kuliah juga gitu kan. Tiba-tiba kecemplung ke dunia radio, terus juga bisa tiba-tiba jadi seorang MC gitu. Itu dari awal tahun 2009. Oke, 2009 itu udah jadi penyiar radio ya? Penyiar radio dulu awalnya. Jadi basicnya di penyiar radio, pelan-pelan baru berani nerima untuk event-event di luar dari event radio gitu. Oke, masya Allah, itu udah lama banget ya Kak Gebi ya. 2009 Dilanya di mana? Kelas berapa? Oh enggak, kita kesini seumuran deh. Iya, beda dikit banget tipis ya. Oke, nah itu di siaran berapa tahun sih Kak Gebi? Kalau di radio itu 2009 dan harus memutuskan berhenti karena emang harus pindah waktu itu dari Padang sekitar tahun 2017 terakhir. Nah, jadi emang agak susah sih meninggalkan dunia radio ini. Mungkin kalau sanak pandanga yang hobi mendengarkan radio gitu kan pasti punya daya tarik sendiri untuk kita sebagai pendengar untuk mendengarkan sebuah radio. Begitu juga seorang penyiarnya gitu kan. Dia pasti sulit untuk meninggalkan ruang siaran yang kayaknya meskipun kita cuma sendirian ngomong sendirian dan tingkat kesulitannya kayak gampang lah jadi seorang penyiar radio mah tinggal ngomong doang gitu kan. Ternyata menumbuhkan rasa cinta yang dalam gitu, sehingga jurusan kuliah sama pekerjaan saat ini sangat berbanding terbalik gitu. Oke, kepo juga nih, apa sih jurusan Kak Gebi? Jurusannya itu FKIP, Pendidikan Matematika. Oh, pendidikan matematika. Iya kan, tidak sesuai dengan harapan orang tua gitu pekerjaannya. Iya, harusnya kan, aduh kamu tuh harus jadi guru gak sih gitu. Ini Kak Gebi tamatan mana sih Kak? UNP? Universitas Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Oke. Kebetulan di Bung Hatta. Dari guru ya, sempat jadi guru juga nggak Kak Gebi? Kayaknya cuma guru PL doang deh sempetnya, karena ngerasa kayaknya ternyata bukan aku banget gitu untuk menjadi seorang guru. Bukan yang nggak mau jadi guru, pengen banget. Siapa sih zaman sekarang lagi ya kan jadi guru tuh udah pekerjaan yang wow banget. Cuman kayak memang kayaknya jadi merasa kayak gini, pantas nggak ya gue jadi guru, kayaknya nggak cocok deh. Jadi lebih tahu diri aja sih. Oke, memang di passionnya siaran, dari penyiar radio jadi MC profesional ya Kak ya. Oke, nah ini MC awal pula banget nih terjun di dunia MC, itu jadi MC apa nih Kak Gebi? Sebelumnya itu masih event kan biasanya kalau di radio tuh sering adain event kan. Nah jadi eventnya itu paling event-event yang berhubungan dengan radio. Terus juga perdana banget dapat job dari IO atau juga klien itu yang Gaby dapetin ada Padang Fair namanya dulu. Padang Fair dari 2009 sampai 2014 Gaby hampir setiap tahunnya buat nge-MC di situ. Terjun pertama ini 2009 akhir kan, di setiap habis
Padang ulang tahun biasanya ada Padang Fair itu. Nah itu jadi MC di situ pertama kali, dapatnya langsung stage yang lumayan gede karena ketemunya juga sama rata-rata tuh penyanyi Minang semuanya kan, sebagai gestarnya gitu kan. Disitulah biasanya kan kita kalau misalnya perdana jadi MC itu cari skala event yang kecil-kecil dulu kan. Nah ini dapat langsung panggung yang lumayan gede. Terus diyakinin juga sih sebenarnya sama kayak IO-nya bilang, lu bisa sih, lu kan cerewet gini bisa sih sebenarnya dibilang gitu kan. Oh ya udah coba dulu deh. Yang penting gilanya udah ada kan, tinggal ngomongnya dulu. Oke, itu pertama kali tahun 2009. Iya. Insya Allah. Awal tahun masuk radio, akhir tahunnya belajar jadi MC langsung. Masya Allah, langsung dapat MC di event besar lagi ya Kak, Padang Fair. Betul. Jadi dari situ baru dapat event-event kayak mungkin kalau misalnya teman-teman Sanak Pandanga gitu yang punya ketertarikan buat jadi MC atau juga pernah menjadi kita kan tahu ya kalau di Padang ini kalau dirunut dari kita kecil tuh zaman dulu kayak sejak kapan bisa nge-MC? Sejak didikan subuh deh kayaknya bisa jadi MC gitu kan. Zamannya masih sekolah tuh jadi MC didikan subuh dengan bahasa yang hampir sama gitu kan, satu template iramanya gitu kan, kata-katanya juga sama. Nah jadi kalau yang tanya dari kapan ya, dari kecil sih udah biasa jadi MC, kayak cuman bertambahnya usia kayak baru di kuliah itu ngerasa ternyata gue bisa jadi MC itu, ternyata bisa loh. Karena gitu tuh sebenarnya basicnya bukan orang yang hobi ketemu sama orang banyak sebenarnya. Dibilang introvert juga enggak, yang terlalu extrovert juga enggak, jadi ambivert deh kayaknya ya. Tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Ini kalau tergantung cuannya. Tergantung cuannya kayaknya nih. Jadi gitu. Oke, tergantung cuannya ya Kak ya. Karena cuan tadi makanya berani ya Kak. Betul banget, kayak kan karena kalau misalnya kita ketemu sama orang banyak tuh kayak ada rasa takut sendiri, kayak takut salah ngomong lah. Kayak sampai beberapa tahun turun nge-MC itu kayak nggak berani buat MC itu kan ada dua ya eventnya, ada yang formal ada yang non formal. Misalnya 3-4 tahun itu Gaby nggak pernah mau nerima job yang formal karena ngerasa nggak lah, gue anaknya huru hara, nggak lah, kayaknya gue tuh lebih suka yang MC itu yang seru-seruan aja, nggak mau yang pakem serius, yang ketemu sama pejabat, yang pemerintahan tuh nggak mau. Awalnya nggak mau, selalu nolak gitu kan. Bertambah usia lagi, kayak udah mulai dewasa, ngerasa kayak udah bisa ngolah suara nih gitu kan. Terus kayaknya kalau yang formal jauh lebih besar ya. Kenapa enggak belajar lagi? Karena memang makin disadari kalau misalnya kita yang suka belajar public speaking atau juga kita kerucutkan ke MC itu memang yang membuat kita bisa bertahan itu adalah kita harus berproses terus belajar terus gitu kan. Dan memang ya kita juga tahu regenerasi itu akan selalu ada gitu. Makanya apa yang bisa kita kasih, karena ini adalah pekerjaannya berhubungan dengan jasa juga, ya kita harus upgrade terus ilmunya, terus juga secara performance-nya juga gitu. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal cuan nih, kalau misalkan ngundang Kak Gaby jadi MC ini start dari berapa nih Kak Gaby? Tergantung eventnya sih. Jadi kan tadi Gaby bilang ada dua formal atau non formal. Jadi kalau Gaby sih biasanya lihat skala eventnya dulu, terus juga lihat jamnya. Pasti Gaby akan tanya ini eventnya event apa, terus apakah ini pemerintahan, apakah ini gathering atau swasta misalnya, atau wedding mungkin. Terus lihat jamnya. Mungkin kalau di jamnya itu lebih kebagi dua, antara half day setengah harinya 3-5 jam, atau yang full day sampai kayak hitungannya 8 jam kerja gitu kan. Itu kalau masih ngikut sama rate-nya yang ada di Padang ini, kita tahu juga agak terhukum juga gitu kan. Kayak Padang tuh selalu dianggap talent lokal gitu kan, suka di underestimate, padahal kalau mau diadu ayo kita sama kok sama talent-talent lainnya gitu. Cuma kalau ngomongin range-nya di Padang ini sih sekitar 2-2,5. 2-2,5. Iya, segitulah. Nanti masih bisa negotiable, tergantung kesulitan acaranya biasanya. Oke. Itu untuk non sama formal sama Kak? Sama.
Sama. Iya, Oke. Tapi kalau untuk di wedding kayaknya beda nih ya. Kak Beda Gaby. ya, kalau lebih gede wedding kayaknya ya. Emang susah memang menembus pasar yang mahal itu gitu kan. Tapi ini sih makanya Gaby pribadi juga kalau untuk MC memang lebih banyak fokusnya itu ke event-event swasta, ke event-event gathering atau pemerintahan. Yang wedding itu memang sesekali banget karena memang kebetulan aku juga set jobnya juga adalah ibu rumah tangga gitu kan. Jadi lebih fokusnya di weekend aja buat ngambil jobnya. Terus juga kembali lagi juga MC yang saat ini aku jalanin ya untuk semacam healingnya juga lah, kayak kita kerja sesuai dengan hobi tapi juga dibayar gitu kan. Hari gini kan pasti Gen Z juga berharap nih kayak gitu kan, cari pekerjaan tuh yang sesuai sama passion, terus juga bayarnya juga besar misalnya, terus juga pekerjaannya santai. Terlihatnya sih santai ya, tapi sebenarnya tingkat kesulitannya itu sangat-sangat besar sebenarnya. Iya, Gitu. bener banget ya Kak Gaby ya. Nah ini kalau dari Kak Gaby sendiri itu paling suka MC apa sih Kak? Aku itu kalau ditanya ya, lebih suka tuh MC ulang tahun sebenarnya. Jujur, karena hampir sama nih eventnya gitu kan, antara ulang tahun, gathering dan lain-lain. Secara kita kasih rate ke kliennya, ada yang antara event berat sama ulang tahun tuh bisa sama kadang-kadang. Ya mendingan ulang tahun lah, nggak pakai mikir gitu. Ya kan, cuman eventnya juga cuman sejam. Terus yang benar-benar acara intinya cuma 15 menit misalnya, itu bisa langsung huru-hara aja sebenarnya. Tapi hampir semua event tuh suka, apalagi kalau misalnya event-event yang ketemu sama pejabat-pejabat, karena itu kan kayak nambah relasi kita juga gitu kan. Karena lambat laun memang hal-hal yang seperti ini jadi nambah pelajaran dan ilmu juga buat kita ketemu sama orang-orang baru kayak gitu. Suka sih semuanya, aku suka semua event dan asalkan dibayar gitu ya. Nggak makasih aja ya. Oh itu mungkin dulu banget ya, merintis banget gitu ya. Mungkin kalau yang zaman sekarang tuh kalau jadi MC tuh udah langsung kasih si klien atau juga IO-nya dia bakal nanya berapa nih budgetnya gitu kan. Kalau dulu kan gue ada event ini nih misalnya, budget cuma segini ya, tapi alhamdulillahnya di Padang tuh belum pernah kita sesama talent tuh kayak kita sering ngobrol, bahas-bahas flashback pertama kali kita nge-MC tuh kayak nggak ada yang gue cuma dibayar nasi kotak. Alhamdulillah sih belum pernah gitu kan. Cuman memang ngikutin standar rate di tahun itu gitu, di tahun segitu mungkin skala MC-nya masih dibayar 200.000 sampai 500.000. Kalau sekarang pasti beda banget, udah 10 tahun kemudian at least 10 kali lipat dari sebelumnya gitu. Iya sih ya. Oke, waktu itu paling suka, semua MC suka, tapi paling suka itu MC ulang tahun ya Kak? Iya. Cuma deh kalau ditanya ke teman-teman kan, sukanya MC apa Kak? Ulang tahun kayak lebih gampang ya, nggak stres gitu. Kan karena kita tuh sebenarnya suka semua event, cuman kan tingkat kalau kita nge-MC pemerintahan atau kayak kementerian misalnya, itu tingkat stresnya pasti lebih tinggi karena inti acara itu semuanya di kita, ya kan? Semua mulai dari awal sampai akhir acara mereka maunya yang terbaik. Kita nggak boleh salah-salah sebut nama, kita nggak boleh salah-salah gak sesuai sama rundown juga gitu kan. Dan memang pembawaan kalau misalnya kita lagi nge-MC acara yang formal banget ya, pasti lebih ke on script aja gitu, sesuai dengan script yang sudah ditentukan. Jadi kita juga nggak mau melenceng dari situ. Tapi kalau ulang tahun kan emang kayak lebih ke apa yang ada di pikiran kita, gimana caranya membuat tamu-tamunya juga have fun sama ya apa yang kita sampaikan juga gitu kan, tamu-tamunya nyaman. Karena itu susah loh ternyata. Secara kayak kelihatannya kan gampang ya MC ulang tahun, buat ngebuat si tamu-tamunya itu biar bisa happy juga ada di situ. Mulai dari ulang tahun anak-anak umur 1 tahun sampai anak-anak 17 tahun itu beda banget, apalagi zaman sekarang. Kayak mengontrol emosi kita sebagai MC, kayak gue dibayar udah senyum aja terus sampai acaranya selesai gitu. Oke, karena untuk audiensnya juga berbeda ya Kak. Berbeda ya. Dan memang berasanya itu antara audiens zaman dulu kayak beberapa tahun sebelumnya gaming MC ulang tahun misalnya, atau juga kalau gathering kan challenge-nya adalah
gimana caranya tamu-tamu itu terhibur, tamu-tamu itu nyaman gitu kan. Kalau yang formal gimana caranya acara ini berjalan straight sesuai dengan rundown dan juga skrip yang sudah ditentukan. Tapi kalau acara-acara cepet kayak dapat acara yang udah atur aja semuanya sama MC sendiri gitu kan, pasti MC-nya bisa kok, cuman dikasih poin-poinnya doang, terus kita tinggal disuruh ngembangin semuanya sendiri. Itu emang beda banget tantangannya gitu. Kalau apalagi kalau ketemu belakangan kayak nemuin event-event yang isinya Gen Z, itu kayak ternyata emang beda ya. Bedanya adalah dulu di 2-3 tahun yang lalu itu kalau ngajakin anak-anak muda buat seru-seruan di event itu gampang banget. Tapi kalau yang kayak zaman sekarang, Gen Z itu kayak yang sampai mau, misalnya contoh kan kalau di event itu ada games atau apa, ada challenge apa gitu kan, yang notabene ada hadiah kan. Tapi tuh kayak yang ada yang mau ikutan games, bisa kita tanya kan, kayak hah? Hello, gue kesini cuma buat nongkrong, nggak mau yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak ayo aku mau kayak gitu. Sekarang tuh emang jadi kita tuh kayak gimana caranya bisa masuk ke eranya mereka, terus mengikuti apa yang mereka inginkan. Tuh kayak gimana sih, lu maunya role-nya seperti apa nih kalau misalnya kita lagi di acara ini gitu kan, udah ngikutin aja. Cuma memang berasa wah gila, lebih effort juga ternyata menghadapi tamu-tamu misalnya, atau juga kalau ada undang-undangan yang posisinya saat ini si Gen Z ini gitu. Oke, beda ya Kak ya. Kalau misalkan dulu itu lebih antusias gitu ya, banget, lebih semangat bener ya. semangat. Tapi kalau misalnya ya hadiah maunya sekecil apapun sama yang hadiah sebesar apapun mereka akan terima gitu. Tapi kalau sekarang itu doang, nggak usah lah, udah banyak lah di rumah. Nggak dulu deh. Nggak kan malu. Mereka tuh antara mau malu, antara nggak pengen atau males gitu. Kalau aku tuh selalu bilang kayak gini, kalian tuh kalau misalnya kita juga kasih informasi juga gitu kan. Kalau misalnya dalam sebuah acara, misalnya kalau ya lu nikmatin acara itu gitu kan, pasti segala sesuatunya dibikin semenarik mungkin. Terus juga tujuannya ya biar lu juga dapat have fun-nya juga ketika nimbrung di acara orang, apalagi kalau misalnya kayak ulang tahun atau juga kayak gathering, small gathering yang notabene banyak Gen Z-nya. Acara-acara kampus notabene mereka masih ada antusiasnya. Tapi kalau kita kayak sempet ada event kayak di coffee shop, yang memang yang datang ke situ adalah orang-orang yang niatnya emang buat nongkrong, bukan yang gue datang bukan buat event lu, misalnya kayak gitu kan. Itu kayak yang ayo susah sekali Anda buat HP itu. Pernah loh kayak yang sampai ada yang mau hadiah terus kayak datar gitu kan, klik. Berarti tidak ingin hadiah, pasti kalian semua orang kaya ya, nggak butuh hadiah. Gituin aja, dibikin ya udah sih kalian mau ngapain terserah, yang penting gue harus menyelesaikan pekerjaan gue sampai selesai. Cari aja lagi orang-orang yang punya ketertarikan buat ikutan, itu aja sih. Oke. Jadi pandai gimana membaca situasi Bener, ya Kak harus ya. bisa bener-bener ngebaca situasi banget. Kalau nggak ya namanya kerjaan, nggak mungkin kerjaan kita tuh enak aja semuanya, pasti ada ritmenya, ada yang susah banget ya. Kalau di yang non formal tadi mungkin susahnya ya crowdnya, kita harus ngikutin mood crowdnya gitu kan. Sedangkan kalau yang formal ya susahnya adalah kita harus benar-benar sesuai pakemnya, jangan sampai salah sebut nama, salah gelar, salah jabatan misalnya. Itu tuh kayak kalau udah salah sedikit aja kayak yang mati gue, kemungkinan nggak dipakai lah gue dong. Pasti kayak gitu. Oke, berarti itu kalau MC namanya kita manusia pasti ada salah ya Kak ya. Oke, kalau menurut klien kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah. Kita tidak pantas untuk salah gitu. Itu kalau misalkan kita salah, apa sih tipsnya Kak Gaby? Kalau sejauh ini alhamdulillah sih yang benar-benar melakukan kesalahan fatal mungkin enggak. Paling yang lebih seringnya itu belibet, misalnya kalau lagi ngomong tuh agak belibet misalnya. Cuman karena Gaby tahu antara formal dan non formal itu kan jauh banget jumpingnya, mulai dari kontrol suara, kontrol mood kitanya juga, terus juga paling kalau di formal yang sesuai dengan MC scriptnya adalah ya udah jangan sok-sokan buat improvisasi yang aneh-aneh deh. Kalau udah klien dan juga IO-nya bilang ikutin aja ini gitu kan, paling yang kita tambah-tambah yang ketika hal-hal yang formal udah lewat kayak
semua nyebutin jabatan dan lain-lain, greetingnya udah, terus juga inti-inti acaranya juga sudah lewat. Mungkin kalau udah mulai bisa santai, baru bisa kita explore mau ngomongin apa gitu kan. Tapi kalau misalnya salah, paling kayak yang jangan diliatin langsung, karena MC itu kan center of attention orang-orang gitu kan. Kita bakal kelihatan langsung kalau lu salah, dan kita juga tahu kita udah salah, udah gelagapan pasti kalau udah salah itu udah kayak ngeblank. Jadi paling Gaby pastikan kalau mau MC itu Gaby selalu pakai poin atau MC script keycardnya ada, ya kan. Jadi setidaknya kalau tiba-tiba miss atau gimana, aku bisa lihat apa yang kira-kira next apa yang mau dibacain gitu kan. Cuma bukan berarti kita memang benar-benar terpaku sama kertas yang kita pegang dan tidak ada interaksi eye contact juga sama si undangan atau tamu-tamunya gitu kan. Pastikan tahu dulu acaranya apa, terus juga cari tahu juga misalnya ini acaranya adalah launching misalnya, terus cari tahu produknya apa, cari tahu kliennya gimana, cari tahu undangannya seperti apa, ya kan. Nah kalau udah dapet itu, setidaknya ketika kita nanti melakukan kesalahan kita masih bisa improve sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya memang biasanya yang dipelajari itu kalau memang tiba-tiba kita melakukan kesalahan gitu kan, kita nggak pernah tahu kita salahnya di mana, tiba-tiba ada kemungkinan terburuk yang terjadi di atas panggung itu bisa aja terjadi kan. Jadi paling ya kalau memang harus kayak salah sebut nama misalnya, maaf maksud saya gitu-gitu siapa, diulang aja kayak gitu lagi. Tapi bukan berarti langsung pucat, langsung hancur semuanya. Tetap harus fokus, mau nggak mau acara harus tetap dilanjutkan. Jangan sampai kelihatan banget kalau kita tuh lagi ngeblank gara-gara kita salah gitu. Oke. Berarti apapun harus dihadapi aja gitu. Betul, ya. Betul, selesain aja dulu, nanti minta maafnya. Misalnya kan kita abis selesai ngomong kan ada jeda, misalnya harus turun ke bawah, sesorinya langsung misalnya kayak ada IO-nya yang standby dekat kita, atau abis itu sesorinya sama kliennya. Kalau misalnya biasanya juga hal-hal yang seperti itu kadang-kadang juga skip juga, kayak mereka udah lupa, oh nggak begitu ketara kali kesalahannya, kecuali emang fatal banget siapa yang datang tiba-tiba salah sebut namanya siapa atau produknya apa, tiba-tiba sebut produk yang lain kompetitornya, itu kan cukup berbahaya gitu kan. Cuma alhamdulillah sejauh ini memang bener-bener disiasati jangan sampai salah gitu. Oke, sebisa mungkin itu memang no zero gitu ya. Betul, Kak ya. zero mistake banget. Oke, zero mistake. Nah ini kalau untuk tips awal-awal pemula jadi MC dari Kak Gaby apa nih Kak? Kalau dari Gaby sih buat Sanda Pandanga atau juga teman-teman yang mungkin saat ini punya ketertarikan buat jadi MC atau sering ditunjuk kayak di kampus atau di sekolah gitu kan, kita nggak pernah tahu loh ternyata kita suka loh di bidang itu. Kalau kita nggak terjun langsung, kalau kita nggak kasih challenge ke diri kita buat ternyata aku bisa ya, nah itu paling ketika ada tawaran itu coba jangan ditolak dulu. Kalau zaman sekarang kan kita bisa cari referensinya banyak banget kan, di YouTube banyak banget gitu yang bisa dipelajari, sampai MC script pun ada gitu kan, mau apapun eventnya tuh ada. Kita tinggal lihat, tiba-tiba di kampus disuruh jadi MC apa gitu kan, lihat aja referensinya di YouTube, pelajari, terus kita tinggal coba bikin skripnya sesuai dengan acaranya. Abis itu juga nanti kita tinggal pelajari kayak sambil ngaca gitu kan, terus cari partner yang bisa diajak diskusi, kira-kira aku kurangnya di mana ya gitu kan, kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Yang penting ketika ada tawaran itu jangan ditolak dulu gitu, karena seseorang itu pasti nunjuknya karena dia sebenarnya lihat ada potensi itu di diri kita. Nggak mungkin kan orang yang cuma diem-diem aja biasanya tiba-tiba kamu nge-MC ya lah, tiba-tiba lo tahu dari mana kalau gue bisa nge-MC? Kalau sebenarnya gue adalah orang pendiam. Cuma kalau biasa kalau di kantor-kantor kadang-kadang suka main tunjuk-tunjuk gitu kan, event ini kamu yang MC misalnya gitu kan, kenapa gue tiba-tiba ditunjuk? Berarti orang tuh yakin kita bisa gitu kan buat itu, tinggal kita aja lagi buat belajar dan cari referensinya gitu. Oke, orang aja yakin, jadi kita harus yakin juga sama diri ya, kita Kak? sendiri. Kecuali memang lah, gue aja kalau ngomong misalnya gelagapan, atau aku aja kalau ngomong biasa juga sering ribet sendiri misalnya kan, itu mungkin bisa dijelaskan. Cuma kalau misalnya, karena Gaby yakin orang-orang itu memilih kita pasti sudah dengan standar yang kita miliki, nggak mungkin sembarangan gitu. Oke, nah ini dari Kak Gaby sendiri apa sih Kak tantangan jadi MC nih? Tantangannya
Sebenarnya tantangannya nggak banyak sih kalau kita mau belajar, mau menggali, karena ya itu zaman GB dulu 2009 jadi MC sama mungkin banyak banget teman-teman yang mau jadi MC saat ini tuh jauh banget proses belajarnya. Kalau dulu tuh emang ngeliatin senior-senior kalau lagi MC misalnya kan, oh kayak gini ya caranya. Emang kayak susah banget cari inspirasi, paling liatin siapa sih MC kita mikirnya kayak MC artis kayak di Jakarta misalnya kan, cari referensinya. Atau juga kalau yang tersulitnya itu adalah kalau misalnya dapat event-event yang formal. Sejauh ini kalau event-event yang formal itu memang pokoknya nggak usah banyak menye-menyenya, ininya jangan sampai salah, udah itu doang. Oke, itu kalau untuk yang formal ya. Kalau non formal nggak apa-apa ya kak ya. Huru hara nggak apa-apa ya. paling seneng itu kalau dapet kayak klien tuh yang bilang kita kan udah tahu nih eventnya kayaknya sulit banget nih yang bakal kita dapat. Kita kan udah dapat, oh ini acaranya adalah launching atau ini adalah gathering yang notabene adalah VVIP-nya yang banyak datang. Itu udah kayak oh my god, ini yang datang VVIP-nya nih gitu kan. Tapi ternyata pas briefing, pas technical meeting misalnya, pas bilang klien itu selalu bilang nanti pokoknya bawaannya santai aja ya. Itu kayak dalam hati alhamdulillah gitu. Langsung kayak ya maksudnya nggak usah yang terlalu serius-serius banget ya. Ya Allah, aku tuh emang menunggu-nunggu Ini nih yang ditunggu-tunggu ya, jangan terlalu kaku-kaku banget. Iya gitu. Karena kan kadang-kadang kita tidak pas kayak briefing atau technical meeting tuh nggak ngeluarin gimana personality kita ketika akan MC kan. Nggak mungkin juga kita pas briefing itu kayak iya aku begini kok orangnya, aku bisa heboh. Kayaknya lu overclaim ya, terlalu menggebu-gebu banget nih. Jadi kan rata-rata itu kita pasti bakal lebih banyak diem kan, lebih mendengarkan. Oh nih briefing seperti ini. Kadang-kadang tuh kayak bisa kan mbak nanti kalau misal itu kalau harus di bawah Heaven bisa gitu kan, kita nggak mungkin aku bisa mbak, nggak mungkin kayak gitu kan. Bisa aman itu kayak iya, maksudnya jangan sampai kaku-kaku banget, iya gitu kan, kayak yang stop, tunggu aja di hari H-nya gitu kan. Kita lagi saving energi banget. Oke, berarti kalau misalkan kakak ditunjuk jadi MC itu sering aktif datang di briefing ya? Harus biasanya, karena kan kayak IO atau kliennya mereka juga pasti pengen ngelihat siapa sih yang akan membawakan acara mereka gitu kan. Terus juga poin-poin apa yang harus yang akan disampaikan juga. Karena kalau kitanya nggak ikut briefing, kayak cuman dapat oh ini materi promonya misalnya, atau ini rundownnya gitu kan, kita nggak dapet nih feel-nya. Apalagi kalau misalnya kita nge-MC, kalau GB sih secara pribadi kalau nge-MC itu dari dulu jangan sampai terlambat. Misalnya kayak minimal banget nih kalau di pasnya nge-MC nih ya, 1 jam sebelum acara tuh udah harus ada. Karena kita harus, kalau kita ada GR kan kita tahu nih venue-nya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang nggak ada GR, biasanya ya udah tipsnya adalah 1 jam sebelum eventnya itu sudah datang ya kan. Kalau mau prepare di situ silahkan, setidaknya itu menjaga mood kita untuk tetap stabil. Kebayang gak sih kalau misalnya mau MC tiba-tiba kayak telat, terus datangnya itu 15 menit sebelum acara, itu pasti IO-nya udah stres nyariin kita gitu kan. Kliennya juga mana MC-nya misalnya kayak gitu kan. Kita juga dalam keadaan yang terburu-buru gitu kan, nggak sempet yang, pasti moodnya udah nggak enak. Kitanya juga lagi dalam keadaan mencoba untuk menormalkan keadaan, tapi ngelihat muka orang-orang di sekeliling kayak apa sih lu telat kayak gitu-gitu kan. Jadi pasti nggak enak. Jadi diusahakan segala sesuatu yang kita yang lebih tahu nih. Apalagi kita yang Gaby bilang tadi, kita kan sebagai orang penjual jasa, apa sih yang bisa kita kasih? Ya servisnya adalah jasa kita gitu kan. Mulai dari attitude itu nomor 1, yang kedua adalah setiap misalnya ada briefing ya, kita usahakan untuk datang. Kalau memang biasanya kalau nggak bisa datang pun pasti ada alasan yang mendesak sampai benar-benar nggak bisa datang gitu. Ujung-ujungnya pasti depending atau pokoknya selalu harus datang gitu. Pernah nggak datang? Okay. Nah ini kan Kak Gaby udah lama banget ya jadi MC dari 2009 ya. Nah ini boleh diceritain nggak sih Kak Gaby, apa sih suka dukanya selama jadi MC? Suka dukanya sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, karena kalau kita lihat eventnya hampir sama itu aja gitu kan.
Terus juga paling sukanya dulu deh biar semangat gitu ya Iya. Sukanya adalah ketika kadang selesai kerjaan kita langsung dibayar gitu kan. Jadi kayak wah ini hasil jerih payah kita gitu. Dukanya paling nggak yang sulit atau yang bener-bener gimana gitu. Alhamdulillah sih nggak dapet rintangan banget buat nge-MC ini. Paling kayak baru tahun 2024 deh. Jadi GB itu bukan termasuk yang nggak bisa keliling-keliling gitu kan. Maksudnya kalau buat ngambil event tuh emang GB pilih-pilih banget. Jadi kalau untuk nerima job yang jauh dari Padang itu bener-bener dipilih banget. Tapi kebetulan di tahun 2024 tuh dapet event yang udah satu paket. Karena berhubungan sama pemilu, at least harus roadshow ke beberapa lagi sih, udah ke titik-titik di keliling Sumbar gitu waktu itu. Dan itu aku tuh kayak belum pernah sama sekali paling kalau Sumbar itu paling kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solok ya gitu-gitu. Masih area-area yang masih dijangkau, belum yang jauh-jauh banget. Di situ kayak bener-bener pengalaman pertama lewatin jalan-jalan yang cukup jauh gitu kan. Ke daerah-daerah yang wah ternyata tempatnya bagus-bagus. Terus kayak yang challenging banget itu adalah pas jalan dari itu termasuk experience yang luar biasa sih bagi kita, tapi kayak jangan sampai lewat jalan ini lagi. Jadi kayak modal nekat gitu sama partner MC kayak kita mau memotong jalan antara Damasraya ke Solo Selatan gitu kan biar menghemat waktu. Terus kita kayak lewat jalan perkebunan sawit yang jalannya juga tidak bagus. Terus juga daerahnya memang bukan jalan utama kan, pasti itu cuman kayak perkebunan soalnya di situ. Terus yang kayak sempet kayak warga setempat tuh sampai bilang nggak bisa lewat situ, apalagi kalian pakai mobilnya ini kayak gitu kan, soalnya jalannya lagi jelek banget di dalam gitu. Kita tuh kayak bisa, kita pasti bisa gitu kan. Sampai yang mobilnya hampir slip lah begini kayak gitu, kayak sampai mau nangis kayak kita bakal keluar gak sih dari hutan ini. Tapi itu tahu jalannya dari mana nih Kak Gaby? Sebenarnya dapet jalan itu tuh udah nanya-nanya dulu sama orang yang sering lewat situ. Sebenarnya jalan itu bisa dilewati karena katanya travel sering lewat situ kok untuk menghemat waktu gitu kan. Bisa kan, berarti coba tanya sama saudara-saudara yang pernah lewat situ, aman kok pokoknya nanti dia memang gak akan ada, lu akan ngelihat sawit-sawit doang di situ. Jadi yang menentukan arahnya nanti kayak tiang listrik lah ini itu gitu kan. Dia kan akan ada dua arah jalan tuh. Pokoknya kalau ada kiri kanan ikutin yang ada tiang listriknya gitu. Berarti itu jalannya gitu kan. Terus kita tuh kayak yang modal nekat kenalan sama mobil di depan kita gitu kan, biar kita bisa iring-iringan. Jadi apapun yang terjadi kita akan selalu bersama gitu kan. Terus sampai kayak bilang sama temen MC bilang, ini kayak gue gak mau lagi lewat sini, jangan, kita bakal keluar kayak dari hutan ini, udah jalannya kan masih bebatuan kerikil gitu kan. Terus yang iya udah mulai gerimis, udah mulai sore, itu udah yang panik parno, nggak ada sinyal lagi. Ya Allah, bener-bener kayaknya ini buat ngambil event ke daerah-daerah yang sejauh ini dengan lewat medan jalannya seperti ini tuh kayak ini pertama kali. Udah gitu kayak ini pertama dan terakhir. Kalau ada jalan muter, sebenarnya kan pilihan jalannya adalah kita bisa turun balik lagi turun ke bawah gitu kan. Dari Damasraya itu turun lagi ke Alan Panjang lagi, terus muter lagi baru ke Solo Selatan. Kita tuh kayak sok-sokan gitu yang udahlah kita mau potong jamnya biar nggak terlalu lama di jalan. Ternyata nangis yang ada di jalan. Tapi itu memang lebih cepat nyampainya Kak daripada jalan utama. Lumayan lah, 2 jam lebih cepat dibandingkan jalan utama gitu kan. Cuman tantangan atau dukanya kayaknya di situ. Kalau di eventnya banget sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang dapat kejadian buruk gitu, kayak misalnya kayak lagi nge-MC tiba-tiba apa gitu. Alhamdulillah sejauh ini bersyukur banget, dilindungin banget lah selama event gitu. Alhamdulillah enjoy. Betul. Gitu ya Kak. Oke, ini karena kita sudah di penghujung Minang Kreatif. Wow, nggak terasa ya kita. Cepet banget ya Kak ya. Nah ini boleh nih Kak ke closing statementnya. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Oh ini berarti kayak Gaby pikir tuh bakal ada jedanya gitu loh. Enggak kayak langsung hajar gitu. Langsung hajar aja ya. Oke, boleh nih Kak closing statementnya apa nih, pesan kesan Kak Gaby nih untuk generasi Minang ya, supaya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, mungkin terutama untuk Gen Z ya Kak Gaby ya. Apa nih pesan dan kesannya?
Paling buat teman-teman Sanak Pandangat, udah gitu juga buat teman-teman Gen Z yang mungkin lagi dengerin RRI Pro 4 Padang dimanapun berada gitu kan. Kalau misalnya teman-teman merasa punya hobi, ya kan, kalau udah hobi berbicara di depan umum atau juga ngerasa punya skill di bidang MC, kan kalau zaman sekarang tuh udah banyak banget nih kelas-kelas MC, kelas public speaking gitu kan. Nggak ada salahnya buat terjun ke sana, mengasah potensi kita gitu. Kita nggak pernah tahu kira-kira jalur apa nih pekerjaan yang sesuai dengan passion kita gitu kan. Terus yang paling pertama harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Terus juga ketika tawaran itu ada, jangan ditolak, langsung yakinkan diri kita untuk aku bisa mempelajarinya. Apalagi zaman sekarang udah canggih banget, jadi buat teman-teman Gen Z sayang banget dilewatkan gitu kan. Kalau misalnya ngerasa punya bakat, ayo, atau berangkat dari siaran radio dulu deh, ngomong-ngomong cuap-cuap sendirian di ruang siaran, karena itu bisa nambah skill dan wawasan kita juga buat memperpanjang atau memperbanyak kosakata kita. Karena kadang-kadang kan kita mikirnya, gue bingung mau ngomong apa gitu kan. Kalau di siaran kan enaknya kita bisa explore mau ngomongin apa aja gitu. Nah kalau di MC paling teman-teman tinggal cari referensi buat belajar sama siapa, atau juga pasti punya role modelnya sendiri-sendiri gitu. Jadi semangat, jangan gampang kayak kalau ada bilang gak kan bisa, lu kan orangnya begini. Bisa, aku yakin bisa, siapapun Gaby rasa bisa jadi MC kalau misalnya semuanya mau belajar gitu. Oke, ini pesan dan kesannya dalam ya Kak ya. Pokoknya siapapun itu bisa asal mau belajar ya. Betul, Kak, karena ya? orang mikirnya tuh jadi MC itu harus punya bakat dulu gitu. Ya kan? Coba deh kalau kita flashback tadi Gaby bilang dari kecil aja kita di Padang ini didikan subuh udah ada di gilir MC didikan subuhnya kan. Berarti kan kita mau nggak mau dituntut untuk bisa membawakan sebuah acara. Kalau upacara bendera juga setiap hari Senin pasti gantian juga kan yang jadi protokolnya kan. Nah, itu dia. Sebenarnya bibit-bibit jadi MC-nya atau minimal untuk berani ngomong di hadapan orang ramenya udah ada. Itu udah basic ya Kak ya, waktu kecil dari ya. kecil pasti kita udah belajar semuanya. Oke, dan kalau misalkan jadi MC juga nggak harus dari jurusan komunikasi. Betul, contohnya banget. kayak Kak Gaby ya, Betul. dari jurusan matematika. Dari matematika tiba-tiba jadi MC itu sangat jauh, tidak satu line banget ya. Gitu loh. Semoga teman-teman Sanak Pandangan juga semangat gitu kan, bisa menggali potensinya, baik itu mungkin jadi penyiar radio atau jadi MC atau jadi public speaker misalnya, karena zaman sekarang juga pekerjaan itu bisa datang dari mana saja gitu kan. Oke, intinya asal mau belajar ya. Betul, Kak Gaby. betul banget. Oke deh, makasih ya Kak Gaby atas waktunya hari ini. Terima kasih juga buat RRI Pro 4 Padang, Mbak Dila juga yang undang Gaby ke sini. Semoga sharing kita malam hari ini tuh bisa ada sedikit hikmah yang bisa diambil gitu kan. Ini ngomonginnya ngomongin ya, yang gak penting banget gitu. Semoga tuh kayak jadi apa ya, semangat juga buat kita semua buat lebih maju lagi ke depannya. Terus juga apalagi buat Gen Z juga yang ngerasa kayak jangankan punya skill di sini gitu kan, yang belum punya skill juga pelan-pelan untuk mempelajari dunia MC ini gitu. Iya, semoga Kak Gaby sukses terus, semakin lancar jobnya, semakin banyak cuannya. Amin banget. Gila juga. Iya, amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Gaby. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sanak Pandangan, tadi kita sudah bersama narasumber kita ya. Ada Kak Gaby Hamdila, merupakan seorang profesional. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang ya. Baik itu di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan untuk Sanak Pandangan juga bisa menyaksikan ulang ya tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti kita juga masih berbagi hiburan ya untuk Sanak Pandangan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.